بعده بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. uh, Ikhwatal kiram, para ayah dan para bunda, khususnya wali murid dari Sekolah Bulan Bintang Islamic School. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diizinkan kembali bersua melanjutkan kajian kita membahas ya sebuah risalah atau kutayib ya uh, yang berjudul Mala Yasa'u Atfal al-Muslimina Jahluhu, ya, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak orang-orang beriman, anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya. Atau dengan kata lain, perkara-perkara atau hal-hal yang harus diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Dan kita melanjutkan di pembahasan bab tentang adab, ya. Dan di sini kita membahas tentang bagaimana etika atau adab terhadap tetangga. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita, ya, adalah agama yang sempurna, ya. Sehingga dalam hal yang sifatnya interaksi atau muamalat ya bainan nas di antara manusia, ya agama kita tidak luput darinya. Dan ini juga perkara-perkara yang perlu kita didikkan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, yang merupakan bagian dari pendidikan adab, ya, yang mana adab itu sendiri juga bagian dari akhlakul karimah, ya, agar mereka juga memiliki sensitivitas dan kecerdasan sosial. Bagaimana sepatutnya seorang muslim, seorang mukmin berinteraksi dan memperlakukan ya saudara-saudaranya se-Islam, terutama tetangganya. Nah, oleh karena itu, di sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana etika atau adab terhadap tetangga. Ya. Nah, di sini Syekh Yazan Al-Ghanim hafizahullah taala, beliau menjadikan poin ini di pertanyaan yang keenam, yaitu apa saja adab-adab terhadap tetangga. Baik. Jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang adab-adab terhadap tetangga, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sejumlah ayat, Allah juga menyebutkan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah berikan perintah, wa'budu, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Ya, Allah perintahkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan haknya Allah. Wa'budullaha, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Ini hak Allah. Hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak selainnya. Kemudian ibadah itu adalah ya koneksi. Artinya kita diperintahkan untuk senantiasa membangun koneksi kita, hubungan kita, attachment kita dengan Allah. Seakan-akan dikatakan apabila kita selalu membangun koneksi kita dengan Allah, maka Allah akan berikan kita kemudahan di dalam membangun koneksi dengan siapapun selainnya. Dan ini adalah kunci. Ya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah awali dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah semata, ibadahilah Allah saja, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru kemudian Allah terangkan di situ tentang ya muamalat atau interaksi bainan nas. Ya, di antara manusia. Siapa dulu yang harus kita berbuat baik dengannya setelah haknya Allah ditunaikan? Wabil walidaini ihsanah.
Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi ternyata perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kita menunaikan haknya Allah, kemudian hak yang diperintahkan Allah setelahnya adalah haknya orang tua. Ya, setelah kita membangun koneksi kita dengan Allah, maka koneksi yang harus kita bangun berikutnya adalah koneksi kita kepada kedua orang tua kita. Betapa tidak? Ya, karena orang tualah yang menjadi sebab eksistensi atau wujudnya kita di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita, iya. Tapi keberadaan orang tua kitalah, bapak dan ibu kitalah yang menjadi sebab. Nih, sebab yang perlu di-highlight. Mereka menikah, kemudian akhirnya Allah berikan dari sebab pernikahan mereka itu kita. Kita diberikan nikmat, nikmat al-wujud, nikmatul ijad, nikmat keberadaan, nikmat eksistensi. Tadinya kita nggak ada, kemudian kita menjadi ada. Karenanya Allah Subhanahu wa taala seringkali ingatkan kita setelah nikmat setelah perintah, maksud saya, perintah untuk menunaikan haknya Allah, maka Allah selalu iringi yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik, berbuat bakti, berbuat bajik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kemudian setelah orang tua siapa? Wabidil kurbah. Dan kepada karib kerabatmu. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yaitu dzil qurba, yaitu adab kita terhadap kerabat, terhadap keluarga. Yang dimaksud dengan kerabat tentunya adalah pertama orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Yaitu ikatan nasab, ikatan darah. Ya. Nah, makanya di sini kita diajarkan tentang akrab fa akrab, siapa orang yang paling dekat dengan kita yang perlu mendapatkan kebaikan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada waliyatama, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak memiliki ayah. Ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Rasulullah SAW pun juga termasuk anak yatim dahulunya. Dan juga banyak sahabat ya seperti Anas bin Malik, ya Abu Hurairah dan yang semisalnya juga termasuk anak-anak yatim. Nabi begitu sayangnya dengan anak-anak yatim. Demikian pula Al-Qur'an itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Begitu perhatiannya kepada anak-anak yatim agar kita berbuat baik kepada mereka, karena mereka adalah anak-anak yang Allah uji dengan ketiadaan sosok ayah darinya, sehingga kita harus berbuat baik ya, itu kepada mereka. Karena di antara wujud kebaikan atau rahmat Allah adalah melalui perintahnya kepada hamba-hambanya yang beriman agar berbuat baik dan menunjukkan rahmah kepada makhluk yang lainnya. Itu di antara bentuk ya konkret ya salah satu wujud konkret dari rahmatnya Allah. Kita berbuat rahmah kepada yang lainnya, termasuk anak-anak yatim. Wal masakin, dan anak-anak maksud saya dan orang-orang miskin. Ya. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang kesulitan, yang tidak memiliki kemampuan atau mereka tidak memiliki makanan yang bisa ya mereka konsumsi dalam waktu sehari, sehingga mereka perlu ditolong dan perlu sikapi dengan perbuatan baik. Ya, orang-orang miskin. Ya. Baru kemudian wal jari. Ya wal jar, dan tetangga. Nah, kemudian perhatikan ya. Wal jari dzil qurba, yaitu tetangga ya yang dekat. Nah, ini kita diajarkan oleh Allah ini. Jadi yang pertama kali kita harus perhatikan tetangga yang dekat dulu. Wal jari dzil qurba, kemudian wal jaril jumbi. Ya, yaitu tetangga yang asing, yang jauh. Ya. Baru kemudian wasahibi bil jambi. Baru kemudian teman-teman yang kita kenal, teman kolega ataupun sejawat, ya baru kemudian wabnis sabil. Ya, ibnu sabil artinya para musafir yang melakukan perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan kemudian hamba-hamba sahayamu.
yang engkau miliki. Ya. Baru kemudian Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nah, ayat ini merupakan salah satu dalil tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Makanya kita di dalam ayat ini ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya adalah wajib bagi seorang mukmin untuk menjaga dan menunaikan hak-haknya tetangga. Ya. Nah, apa namanya? Karena itulah ya, jangan heran apabila Rasulullah SAW di dalam ya hadis yang sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, Nabi sampai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Nah, ini dikaitkan dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, jadi dari sini ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbuat baik ya. Untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Bahkan kita diperintahkan untuk memuliakan ya. Memuliakan siapa? Tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim jarahu, atau di dalam riwayat yang lain dikatakan falyuhsin ila jarihi. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, ya Nabi SAW itu malah mempergunakan kalimat perintah, ya. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Ya. Kata Nabi SAW, wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau adalah benar-benar muslim yang sejati. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ternyata ada amalan-amalan ya yang itu merupakan indikasi keimanan. Para ulama menerangkan di sini adalah kesempurnaan iman. Jadi katalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya di sini adalah ya imannya yang sempurna, kesempurnaan iman seseorang. Ya. Kenapa demikian? Karena emang erat kaitan antara iman dengan adab, dengan akhlak, dengan perangai, dengan perilaku. Ya. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memisahkan antara amal dengan iman. Amal adalah bagian daripada keimanan yang tidak terpisahkan. Ya. Kadang-kadang amal itu bisa menjadi penyempurna iman. Bahkan kadang-kadang yang namanya amal itu bisa menjadi rukun daripada iman. Artinya jika tidak dilakukan, maka bisa hilang keimanannya. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya iman dan adab ya itu adalah seharusnya saling berbanding lurus. Ya, artinya semakin tinggi, semakin baik imannya seseorang, maka seharusnya semakin baik pula adabnya seseorang. Demikian pula semakin jelek iman seseorang, maka biasanya akan semakin jelek pula akhlaknya atau adabnya atau perangainya. Lalu bagaimana kalau kita dapati fenomena adanya orang-orang kafir tapi ternyata baik ya, terhadap tetangganya, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Nah, dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah ya kita nggak bisa pungkiri nih, bahwa yang namanya etika, adab, ya manners itu perkara-perkara yang sejatinya ya muktasab, ya umumnya muktasab. Muktasab artinya bisa diperoleh, bisa dilatih, bisa diajarkan. Ya. Nah, sementara manusia itu memiliki fitrah. Ya, fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Jadi tidak mesti yang namanya orang kafir itu semuanya jelek. Ada sisi-sisi di mana mereka itu memiliki ya bagian-bagian yang sesuai dengan fitrah. Ya,
ada bagian dari manners yang masih baik. Seperti misalnya contoh, sebagian orang-orang Eropa itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Mereka nggak mau berdusta, mereka nggak mau berbohong. Berbohong itu suatu hal yang aib. Demikian pula misalnya orang-orang Jepang, ya, mereka menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan, ya, ataupun juga mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya apa istilahnya tidak mengambil haknya orang lain dan yang seperti itu. Ini adalah bagian dari manners yang sesuai dengan Islam, ya, yang mana ini sesuatu yang mereka jadikan sebagai value, nilai di dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga bisa jadi meskipun mereka bukan Islam, tapi mereka memiliki sisi-sisi kebaikan di dunia, ya. Karena kita nggak bisa pungkiri, tidak artinya orang kafir itu semuanya jelek ataupun buruk, enggak. Ada yang baik dari mereka, ya. Karena ada sesuatu yang sesuai dengan fitrah, ya, yang sejalan dengan fitrah. Demikian pula tidak semua muslim itu pasti baik, enggak, ya. Bahkan banyak pula muslim-muslim itu yang mereka jauh dari agamanya, nggak ngerti agama, jauh dari Islam, bahkan jauh dari tuntunan Nabi, ya, mereka itu memiliki karakter-karakter yang buruk, yang jelek, yang kasar, ya, kemudian juga suka menghujat, suka mencela dan yang semisalnya. Nah, lantas kalau begitu nggak benar dong pernyataan bahwasanya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin baik keimanan seseorang, maka akan semakin baik akhlaknya. Nah, ini ucapan yang benar. Artinya begini, ketika seseorang dia belajar menuntut ilmu dan ilmunya yang dia pelajari itu ikhlas karena Allah, dan kemudian dia belajarnya dengan cara yang benar, dengan cara taksil, tafsil, tadarruj, artinya dia belajar dengan cara yang benar, ya. Ilmunya memberikan manfaat, ilmunya membuahkan khasyah, maka niscaya dia akan menjadi orang yang ramah terhadap makhluk. Karena itu jangan heran, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau sampai-sampai mengucapkan, ya, yaitu ahlu sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah, mereka itu adalah a'rafun nasi bil haqq, manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Karena kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Mereka paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka paling tahu tentang al-haq, kebenaran. Ya, wa arhamuhum bil khalqi, dan yang paling lemah lembut, yang paling rahmah, yang paling berkasih sayang terhadap makhluk. Itu ahlu sunnah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena itu apabila ada seorang yang ngaji akidah tahunan, tapi akhlaknya nggak baik, berarti ada yang keliru di situ. Biasanya kekeliruan ini nggak lepas dari dua hal yang merupakan syarat ibadah. Ikhlas dan mutaba'ah. Bisa jadi dia belajarnya tidak ikhlas karena Allah. Bisa jadi tendensinya bukan karena Allah. Bisa jadi karena yang lainnya. Bisa jadi dia belajar untuk membanggakan dirinya. Bisa jadi dia belajar untuk membantah orang-orang yang hendak dia bantah. Bisa jadi dia belajar untuk tendensi dunia. Bisa jadi dia belajar untuk ini dan itu. Akhirnya sesuatu yang diraih bukan karena Allah, tendensinya tidak karena Allah, itu tidak akan berkah. Sehingga tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Atau bisa jadi caranya dia keliru. Dari sisi mutaba'ah, dari sisi dari sisi cara atau metode dia untuk belajar keliru. Dia belajarnya tidak dari hal-hal yang paling penting dulu, akidah. Dia misalnya sudah belajar bahasan-bahasan lain, misalnya dia belajar bab jihad sebelum dia belajar tentang masalah akidah. Akhirnya apa? Akhirnya dia cuman mempelajari, ya, tentang jihad, akhirnya dia ngawur. Dia kafirkan saudara-saudaranya kaum muslimin, bahkan dia rela sampai menumpahkan darah mereka. Misalnya contoh seperti itu, ya. Atau orang yang belajar tidak tadarruj, ya. Jadi bukan belajar dari yang mudah dulu,
yang urgent dulu, tapi dia langsung belajar kitab Sahih Bukhari. Padahal dia baru awal-awal belajar. Ya, sehingga baru belajar nggak satu bab belum selesai dia sudah capek. Dia sudah lelah, mundur dia. Padahal yang paling baik adalah belajar dari buku yang tipis dulu, yang ringan dulu, selesai baru beranjak ke yang berikutnya. Nah, yang cara-cara seperti inilah itu yang biasanya menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh, yang holistik, yang integral. Jadi pemahaman-pemahamannya adalah pemahaman-pemahaman sepotong-sepotong. Akhirnya mereka sering salah paham. Nah, oleh karena itu, apabila Anda dapati ada orang udah ngaji lama, akhlaknya jelek, ya berarti kemungkinan besar di antara dua hal itu. Ya bukannya kita nuduh, bukan. Tapi kita jadikan pelajaran bahwa seharusnya orang yang akidahnya bagus, orang yang akidahnya lurus, orang yang imannya baik, maka akhlaknya juga akan baik. Ya, karena ini berkaitan antara akhlak, adab dengan akidah, dengan iman. Ya, makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran nih. Apa pelajarannya? Bahwa ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang haknya tetangga, berarti kita ini sedang mengajarkan kepada mereka tentang bagian dari kesempurnaan iman. Ya. Makanya adab yang kita ajarkan itu bukan sekedar adab dan kita biasakan, itu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan keimanan sebenarnya. Karena itu di bahasan kita tentang bab adab ini yang pertama kali disebutkan oleh penulis Syekh Yazan adalah adab kepada Allah. Itu kunci sebelum adab yang lainnya. Baru kemudian setelah itu adab kepada Rasulullah, ya kan, dari bahasan kita. Baru kemudian kita bahas adab kepada orang tua, baru kemudian hingga seterusnya, hingga di yang sekarang ini adab kepada tetangga. Ya. Dan tetangga itu memiliki hak ya. Sampai-sampai Nabi yang mulia alaihissalam itu mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jarri hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ya. Jibril alaihissalam itu senantiasa terus-terusan mengingatkan aku, berwasiat kepada aku, mewasiatkan aku tentang tetangga. Ya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai-sampai aku ini menduga, mengira yang namanya tetangga itu bisa mewarisi. Saking seringnya Jibril mengingatkan hak tetangga. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa pentingnya tentang hak tetangga yang harus ditunaikan. Ya. Nah, karena itu di dalam kitab Arba'un an-Nasihah di Islahil Buyut 40 nasihat di dalam 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah. Nah, itu di antara nasihat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid adalah al-jar qabla dar. Lihatlah tetangga dulu sebelum Anda membeli atau sebelum Anda membangun rumah. Pilih dulu, karena tetangga itu sangat mempengaruhi. Ya. Maka lihatlah tetangga Anda. Ya. Jadi al-jar qabla dar. Baik. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di antara adab terhadap tetangga yang disebutkan oleh Syekh Yazan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang perlu kita ajarkan kepada mereka, adalah yang pertama, adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga. Dengan apa? Pertama, perkataan.
Artinya, kalau dia muslim, di antara bentuk ihsan kita dengan perkataan adalah kita ucapkan salam, assalamualaikum, ya. Kemudian juga termasuk berbuat baik dengan perkataan kepada tetangga adalah mendoakan mereka. Ya barakallahu fiik, jazakallahu khair. Juga di antara berbuat baik kepada tetangga dengan perkataan adalah menasehati mereka dengan cara yang baik. Itu termasuk berbuat baik, berbuat ihsan. Dan juga berbuat baik kepada mereka tetangga dengan perbuatan. Misalnya kita lihat mereka datang ya dengan banyak bawa barang, kesulitan untuk membuka pintu, kemudian kita ya bantu untuk membukakan gerbang pintunya, ya. Nah, ini diantara cara-cara kita berbuat baik kepada mereka dan juga menolong mereka jika mereka membutuhkan pertolongan, ya. Nah, oleh karena itu makanya di dalam riwayat yang lain Nabi SAW sampai bersumpah dengan diri beliau. Dan ini menunjukkan saking pentingnya walladzi nafsi biyadihi, demi diriku ya maksudku demi zat yang diriku jiwaku berada di tangannya. La yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ya ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana hingga ia mencintai bagi tetangganya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Ya, jadi ini diantara lafadz yang lain. Ya, memang ada lafadz ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di sini juga ada ya lafadz yang berkaitan dengan apa namanya? Tetangga ya. Ya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya yang mengatakan apa namanya? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ya ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya sampai ia mencintai bagi tetangganya sebagaimana yang ia cintai bagi dirinya. Nah, di sini ya jamaah sekalian, ada yang perlu saya sampaikan, yaitu sebagian orang keliru di dalam menerjemahkan atau memahami. Ya. Jadi seperti misalnya hadis ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai bagi dirinya. Ini diartikan, diterjemahkan, tidaklah beriman, dikatakan beriman sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini keliru. Ya. Kalau seandainya terjemahannya seperti itu, maka seharusnya lafadznya hadis Nabi itu nggak perlu pakai ya, nggak perlu pakai apa namanya preposisi lam di situ. Linafsihi wa li akhi. Dia seharusnya cukup dikatakan la yu'minu ahadukum hatta ya yuhibba nafsahu. Hatta yuhibba akhahu ma yuhibbu nafsahu. Seharusnya seperti itu. Kalau artinya tidak ada beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Seharusnya kalimatnya redaksinya seperti itu. Tapi di sini Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai li, itu artinya bagi saudaranya, sesuatu bagi saudaranya sebagaimana sesuatu itu untuk dirinya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ya, ini adalah bagian dari empati. Ya, al-utf yang diajarkan, yaitu berempati kepada dan bersimpati kepada saudara-saudara kita. Yaitu ini adalah juga di antara hadis yang mengajarkan kita untuk menjauhi dan menghindarkan dari hasad. Karena hasad itu adalah keinginan seseorang agar ya hilangnya nikmat pada orang yang dia hasadi, yang dia merasa hasad dengannya. Dia pengen nikmat itu hilang. Ketika ada orang dia punya nikmat dunia, punya mobil, dia nggak terima. Ya, dia pengen mudah-mudahan mobilnya hilang. Mobilnya curian kali. Jadi itu diantara hasad.
penyakit hati, ya. Nah, di antara konsekuensi kesempurnaan iman adalah, ya, kalau misalnya kita ini senang kita dapat mobil, maka tentunya ketika saudara kita itu dapat mobil, kita juga harus senang sebagaimana kita senang dapat mobil. Kalau kita senang kita misalnya dapat rumah, maka juga kita juga senang ketika saudara kita tersebut dia dapat rumah atau baru beli rumah, sebagaimana kita senang kalau kita juga punya rumah. Ini maksudnya. Juga sebagaimana kita senang kalau kita dapat hidayah taufik dari Allah, ketika mereka dapat hidayah taufik, kita juga harus senang. Kadang-kadang hasad, kita nggak suka sama seseorang, entah karena sesuatu, ketika dia dapat hidayah Allah taufik ngaji, palingan cuman pura-pura doang, palingan cuman ya cuman mau cari muka doang. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ini hasad, ya. Nah, makanya di antara obat untuk bisa menentang atau menghindarkan hasad adalah kita camkan hadis ini. Belajar berempati. Belajar untuk menyukai sesuatu yang baik bagi saudara kita sebagaimana yang baik itu ada pada diri kita. Dan kita juga membenci sesuatu yang buruk, ya. Kita membenci sesuatu yang buruk sebagaimana sesuatu yang buruk itu, ya, kita membenci sesuatu yang buruk bagi saudara kita sebagaimana sesuatu yang buruk itu kita benci apabila itu kena kepada kita. Ini empati. Jadi di sini ketika kita mengajarkan kepada anak kita hal ini kita juga mengajarkan tentang nilai empati dan termasuk simpati, ya, agar dia memiliki sifat itsar, juga dia mau untuk mendahulukan, ya, orang lain. Nah, demikian pula di dalam hadis ini, ya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba itu dikatakan beriman sampai dia mencintai, menyenangi sesuatu bagi saudaranya sebagaimana sesuatu itu ia senangi untuk dirinya. Nah, ini maksudnya. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita senang agar kita ini diperlakukan baik oleh orang lain termasuk tetangga kita, maka kita harus memperlakukan baik tetangga kita. Ya. Makanya Nabi memberikan nasihat, ya, falyati anan nasi, hendaknya engkau mendatangi manusia ya sebagaimana engkau senang didatangi. Hendaknya engkau memperlakukan manusia sebagaimana engkau senang diperlakukan seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari etika dan adab. Ya. Baik, kemudian yang kedua, ya, adalah mengucapkan selamat, tahniah jika mereka sedang mendapatkan kebahagiaan. Misalnya di hari raya Id. Id kita cuma ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu ketika Id kemarin, ya, maka yang pertama kali hendaknya harus kita sampaikan ucapan selamat adalah tetangga kita. Ya. Seharusnya seperti itu. Kemudian juga misalnya mereka sedang ada walimah, ya, walimatul ursh, pernikahan. Ya, maka juga sama, kita ucapkan selamat atas pernikahan tersebut. Kemudian juga misalnya, ya, mereka baru memiliki anak. Ya, maka hendaknya kita turut berbahagia. Ya. Kita ucapkan dan kita doakan barokah bagi mereka dan anak-anak mereka. Ya. Nah, ini juga sama. Kita ajarkan hal ini kepada anak-anak kita, ya. Kalau perlu kita ajak dan kita bawa, ya. Asalkan memang kondisinya kondusif, ya. Kalau kondisi saat ini yang mana kita tahu kita sedang diuji Allah dengan dengan wabah, ya, maka ya kita tidak perlu datang, kita bisa mempergunakan sarana yang ada, telepon, WA atau yang semisalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjenguknya ketika dia sakit dan bertakziah, menghibur mereka ketika mereka ditimpa musibah. Artinya ketika ada dari tetangga yang sakit, ya, hendaknya kita jenguk, ya. Dan ini suatu hal yang bahkan, ya, sifatnya adalah kalau tidak wajib itu muakkadah, ya, sesuatu yang ditekankan sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kecuali apabila ada uzur, ya, menjenguk, ya, tetangga yang sakit. Atau bertakziah ketika mereka ditimpa musibah. Musibah apapun itu. Misalnya mereka baru
kehilangan anggota keluarga, atau mereka baru kehilangan sesuatu dan mereka sedih dan mereka butuh butuh dihibur, maka kita datang takziah untuk menghibur mereka, ya, untuk meringankan apa yang mereka yang mereka hadapi saat itu. Dan ini juga sama, ini juga melatih sensitivitas anak kita agar mereka bisa melihat ya orang-orang ketika bersedih, ataupun juga mereka bisa melihat ya orang-orang ketika sakit misalnya, supaya ini juga menjadi pelajaran hidup ya, bahwasanya namanya hidup nggak akan lepas dari yang namanya sakit dan sehat, kemudian juga sulit dan mudah, sengsara dan bahagia. Ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita harus sudah mengajarkan kepada mereka agar mereka ready, siap untuk menghadapi hidup ini. Hidup ini nggak akan selalu senang, akan ada ya hal-hal yang mereka akan hadapi. Ya, mereka akan menghadapi penderitaan. Mereka akan menghadapi kekecewaan. Mereka akan menghadapi kesulitan. Maka biarkan mereka ya untuk belajar menghadapi itu. Oleh karena itu makanya tidak sepatutnya kita selalu melindungi mereka, menjaga mereka, dan menjauhkan mereka dari hal-hal seperti ini. Biarkan mereka belajar ya, untuk apa? Untuk merasa kecewa, merasa sedih ya, untuk merasa uh, sulit dan seterusnya ya. Karena ini bagian dari kehidupan. Nah, nanti dari sini ya seseorang dia akan belajar bagaimana dia bisa dealing dengan hal tersebut, bagaimana dia bisa menghadapinya gitu loh. Ya. Dan ini suatu hal yang perlu diajarkan. Kenapa? Karena yang namanya experiencing ya, menghadapi atau merasakan sesuatu dari kehidupan itu adalah guru yang paling baik ya. Jadi jangan sampai kita selalu memanjakan anak, memfasilitasi anak sehingga akhirnya mereka ya menjadi sosok yang sangat tergantung dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah membagi makanan yang kita masak jika memang memungkinkan. Artinya, kalau kita lagi masak makanan, apalagi kalau sampai aromanya menyebar, tercium ya. Nah, maka hendaknya kita harus membagi kepada mereka gitu loh, ya. Jadi kita harus berbagi makanan. Kenapa dikatakan kalau memungkinkan? Ya karena ya kita kadang-kadang masak dalam jumlah yang nggak banyak kadang-kadang ya. Kalau misalnya kita bagi sedangkan tetangga kita juga anggota keluarganya banyak, ya ini berarti ya suatu hal yang insya Allah ma'fu ya. Meskipun yang lebih utama adalah seharusnya tetap dia memasak lebih dan dibagi. Apalagi kalau aromanya sampai menyebar ya ke tetangga. Ya. Dan juga terlebih-lebih lagi apabila tetangga kita adalah orang miskin, adalah orang yang tidak mampu, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka ya semampu kita, termasuk membantu memberikan makanan. Apalagi dalam kondisi saat ini ya kalau kita tahu ada tetangga kita yang lagi isolasi mandiri ya, yang lagi isoman, maka itu tugasnya dan kewajiban yang paling utama adalah orang yang dekat dengan dirinya, tetangga-tetangganya. Bantu dia untuk mensupport dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Ketika dia sedang isolasi mandiri, mungkin dia nggak bisa keluar, ya maka hendaknya tetangganya. Dan ini adalah termasuk perbuatan yang akan mendatangkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adalah tidak berbuat buruk kepada mereka baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Artinya kita nggak boleh ya mengganggu mereka, ngata-ngatai mereka, ya, mencemooh mereka, menghina mereka, menzalimi mereka, menganiaya mereka, ya. Ini suatu hal yang tentunya sudah kita ketahui. Nah, oleh karena itu makanya di antara yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah misal anak kita ini suka berteriak-teriak. Memang anak-anak ya suka teriak-teriak. Nah, jadi
kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melihat waktu. Artinya begini, ketika mereka misalnya lagi bermain yang heboh, ya kita perlu ajarkan, ya kita ajarkan kepada mereka, misalnya kakak, adik, sekarang waktunya orang beristirahat. Ini kan waktunya, misalnya mereka lagi main siang, ya ini waktunya orang lagi beristirahat. Kalau kakak adik main ribut-ribut, nanti bisa apa namanya mengganggu orang di sekitar, ya. Nah, itu juga bagian loh dari kita untuk mendidik anak kita agar mereka tidak mengganggu ya tetangga gitu loh. Juga misalnya uh, masuk ke tanah mereka tanpa izin itu juga nggak boleh ya kan. Jadi artinya juga kita harus ajarkan anak-anak kita misalnya meskipun rumah itu ya apalagi di kawasan perumahan-perumahan yang apa ya namanya ya perumahan-perumahan kayak apa apa residence ya yang nggak ada apa namanya nggak ada pagarnya kadang-kadang itu kan depannya jadi satu tuh ya. Nah itu tetap harus kita ajarkan adab atau etika kepada anak kita ketika kita mau berada di depan tanah mereka harus izin dulu ya harus ngomong dulu ya agar tidak mengganggu. Nah ini diantara etika bertetangga. Nah ini sebenarnya masuk ke poin 6 ya, tidak mengganggu mereka dengan suara bising atau mencari-cari kesalahan mereka, serta bersabar kepada mereka. Ya, sabar dengan perbuatan-perbuatan mereka. Karena itu konsekuensi. Misalnya kita punya apa tetangga nih, ya, isinya setiap waktu selalu nyetel musik misalnya. Itu sangat mengganggu sekali, ya. Ya, dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita ingatkan baik-baik, ya, kita nasihati, ya, kita sampaikan, ya, dengan cara baik-baik, ya, karena suaranya mengganggu kita. Kalau misalnya dia tidak mau mendengarkan, dia apa namanya hiraukan kita misalnya, ya, nah boleh kita misalnya melaporkan ke pihak yang memang punya kewenangan ya, punya 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 otoritas misalnya ke RT atau RW ya agar agar apa namanya agar dinasehati. Terus kemudian yang ketiga juga ya kita berusaha untuk mengambil hatinya. Jadi bisa jadi kita jengkel nih sama orang, kita mangkel nih, bahkan kita emosi kadang-kadang. Ya, nah itu seringkali kalau kita menghadapi dengan sekedar marah emosi itu yang namanya emosi ya, kemarahan itu biasanya juga akan mudah untuk memantik ya kemarahan orang orang lain juga gitu loh. Ya, ibaratnya ya kalau marah itu kita ibaratkan seperti api yang panas, maka tentunya orang-orang di sekitarnya itu juga akan mudah kena 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 imbas daripada panas dan api tersebut gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu makanya yang lebih tepat adalah kita tetap bersikap cool, dingin, meskipun berat ini. Ya. Jadi kita melawannya dengan air. Kalau api dilawan dengan api malah semakin besar apinya. Nah, kita hadapi dengan dingin, kita hadapi dengan baik, ketemu kita senyum, kemudian kita kita kirimkan makanan, kita beri hadiah. Nah, ini umumnya manusia ketika diperlakukan seperti ini, ya dia akan merasa sungkan, segan, ya. Apalagi kalau kita banyak menolong mereka. Nah, karena itu makanya di antara metode untuk takliful qulub, melunakkan hati ini juga yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi itu beliau sampai memberikan hadiah ya kambing itu ya hitungannya lembah, satu lembah, dua lembah saking banyaknya. Itu kepada siapa? Kepada pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah musyrikin atau kafir yang mu'alaf baru masuk Islam. Ya, dalam rangka apa? Untuk melunakkan hatinya. Ya, dalam rangka untuk ta'liful qulub. Nah, sampai-sampai ada di antara apa namanya pembesar mereka ketika mendengarkan hal ini, ya, mereka itu apa namanya mengatakan, kalau sekiranya Muhammad ini
dengan dakwahnya dia menghendaki dunia, maka nggak mungkin nih dia akan memberikan ya uh, kayak kambing itu hitungannya satu lembah yang begitu luasnya. Kalau seandainya yang dicari oleh Rasulullah ini adalah dunia. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya memang pesan yang beliau sampaikan adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara cara, metode, ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita uh, malah semakin berbuat baik. Ya meskipun ini bukan satu hal yang mudah ya. Mungkin mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan memang. Ya. Nah, cuman biasanya begini memang. Kalau misalnya kita ini kesel, ya kita kemudian jengkel, kemudian kita sikapi mereka dengan wajah yang sinis, itu orang udah bisa ngelihat, ya. Jadi ketika ngelihat kita sinis, kita jengkel, mereka juga ikut sinis, mereka ikut jengkel, akhirnya apa yang terjadi? Ya, bukannya mereka berhenti, malah mereka semakin menjadi-jadi, kayak nantangin gitu loh. Akhirnya akhirnya apa? Akhirnya menjadi tidak nyaman. Ya. Artinya Anda sudah terganggu dengan lagu-lagu, dengan musik-musik, kemudian Anda juga terganggu dengan emosi-emosi negatif. Karena itu kalau kita hadapi dengan tenang, dengan dingin, ya dengan cara-cara yang baik, ya, insya Allah ini akan lebih banyak manfaatnya. Ya, wallah alam shawab ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Coba saya lihat sudah ada belum yang masuk bertanya jawab. Oh, belum ada ya. Malah informasi baterai handphone low. Baik. Iya, silakan yang ingin bertanya atau mungkin dari Bu Feni yang mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah masuk bisa disampaikan atau bisa dikirimkan via chat ya, jangan via WA ya karena handphone saya dipakai buat live di Instagram nih. Baik, ini ada pertanyaan ya sembari menunggu ya. Ustadz qadarullah di lingkungan sekitar rumah ada yang masih suka memutar musik dangdut remix dengan sound yang gede. Anak jadi otomatis menikmati musik tersebut padahal sudah diminimalisir dengan memutarkan murotal. Posisi tinggal di desa terpencil. Oh, maksudnya bagaimana caranya kita menyikapinya? Baik. Memang ya suatu hal yang sangat buruk dan berbahaya ya apabila kita senantiasa berada di tempat yang di situ isinya penuh dengan kemaksiatan. Ya. Nah, diantaranya juga adanya mungkin tetangga kita yang suka nyetel musik melulu. Ini juga sama. Ini di komplek perumahan saya itu ada warung kopi. Ini udah beberapa waktu ini ya, itu nyetel lagu dangdut terus, ya. Nah, jadi kita beberapa kali mengingatkan ya dikecilkan tapi setelah itu ditinggikan lagi. Ini memang bagian dinamika dari kita hidup di lingkungan yang majemuk ya, apalagi kalau kita tinggalnya apalagi katanya tinggal di desa yang terpencil. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, tentunya dalam hal ini adalah kita bersabar dan kita berusaha meminimalisir. Itu bagus diantaranya kita sibukkan anak kita dari suara-suara bising tersebut. Kemudian kalau perlu kita setel murotal, ya bacaan-bacaan Quran. Kemudian kita ajak anak-anak kita beraktivitas, ya yang dapat mengalihkan mereka dari suara-suara tersebut. Karena yang perlu kita pahami bersama, ya perlu dibedakan antara simak dengan istimak. Ya, beda simak dengan istimak ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Simak itu sekedar mendengar, ya, sekedar mendengar. Artinya kita nggak bisa menghindarkan suara-suara yang ada. Seperti sekarang misalnya ini, saya yang sedang berada di sini, ini tiba-tiba ada nih ondel-ondel datang nih dengan musik-musik nih. Ini sekarang ini, ya mungkin suaranya masuk atau enggak. Nah, itu kita nggak bisa menghindarkan nih. Berarti kita mau nggak mau mendengar. Mungkin terganggu dan yang semisalnya. Nah, itu namanya simak. Selama kita tidak menikmatinya, kita acuh ya, kita hiraukan,
kita nggak ngurusin, kemudian kita tetap beraktivitas dengan aktivitas kita, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita turut mendengarkan, kita menikmati, kita ikut bergoyang, nah itu baru dosa. Berarti ada unsur apa, taladzuz ya di situ ya. Kita ada unsur menikmati kemaksiatan. Nah itu berarti istima namanya. Istima itu kita mendengarkan dengan seksama. Ya, makanya di dalam belajar menuntut ilmu harus istima. Demikian pula ketika membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, itu harus istima, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan apa namanya? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u, ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka istimalah, dengarkanlah dengan seksama, ya. Yaitu fastami'u, ya. Maka dengarkanlah dengan seksama, ya. Wa ansitu, dan diamlah, ya. La'allakum turhamun, nih. Ya mudah-mudahan kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi ternyata istima mendengarkan Al-Qur'an dan kita diam, mendengarkan dengan seksama itu sebab mendapatkan rahmat Allah. Berarti artinya kalau kita tidak istima, kita akan jauh dari rahmat Allah. Ya. Nah, jadi oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita jadikan suara-suara yang ada itu sebagai simaan saja, suatu hal yang kita acuhkan, ya kita hiraukan, kita nggak usah ngurusi. Berikan anak kita aktivitas-aktivitas sembari kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya kita sampaikan, kita boleh protes, itu adalah hak kita, ya. Oke, taruhlah mereka punya hak ya, itu rumah-rumah mereka untuk nyetel-nyetel, ya, tapi tetap kita punya hak kita punya hak untuk mendapatkan ketenangan dan istirahat. Ya, ya minimal suruh volumenya dikurangi. Baik, ini pertanyaan yang masuk. Banyak banget ya. Wah, saya harus geser dulu ke atas. Ana punya 2 putri, 8 tahun dan 6 tahun. Mungkin Ana yang salah. Ana suka khilaf bandingkan kakak sama adik dan sepertinya kakak suka iri. Awalnya Ana kira ini hal yang wajar, tapi Ana mulai khawatir di usia kakak yang sudah SD masih suka iri dan keras ke adik. Kakak juga jadi tertutup, jadi judes ke Ana dan orang lain. Mohon saran Ustadz. Apakah benar kita tidak boleh bersaing sama orang lain ya Ustadz? Kita bersaingnya sama diri saja, berusaha lebih baik terus Ustadz. Kalau yang ayat berlomba-lomba dalam kebaikan itu apa bisa diartikan boleh iri dalam amalan soleh aja? Jazakallah khair. Ya, nah, taib. Jadi memang suatu hal yang tidak pantas kita lakukan adalah kita membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Ya, kita mengcompare mereka. Ya. Karena anak kita unik, anak kita spesial, anak kita istimewa, mereka punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri, maka jangan dibanding-bandingkan. Apalagi kalau dengan pembanding-bandingan seperti itu, ya, itu dapat menyebabkan munculnya itu tadi iri, ya. Iri terhadap adiknya misalnya, atau iri terhadap saudaranya. Ini suatu hal yang nggak baik ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya tentunya ya setelah kita istighfar kepada Allah, kita berusaha memperbaiki, kita terus belajar. Ya setelah itu baru kita melangkah dengan cara apa? Dengan cara kita ya berusaha untuk bisa lebih fair lagi. Artinya kita tidak lagi membanding-bandingkan mereka. Ya kemudian kita memperhatikan mereka sesuai dengan keunikan masing-masing. Kemudian kita tumbuhkan di dalam diri kakak dan adik ini kasih sayang dan cinta. Ya diantaranya dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita ngomong ke kakaknya, kalau adik itu sayang sama kamu, adik itu sangat menghormati kamu, ya. Itu juga ke adik juga sama, kita sampaikan kakak sayang sama kamu, kakak itu ya apa begini-begini. Nah ini adalah diantara cara-caranya dan ini suatu hal yang bisa kita pelajari ya teknik-tekniknya dan banyak sebenarnya ya poin-poin hal ini ya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan juga ya. Terus kemudian apakah benar kita nggak boleh membanding-bandingkan? Kalau Anda ingin membandingkan itu perlu dibedakan ya. Kita membandingkan, mengcompare mereka dengan kita menghasung, dengan memotivasi mereka. Itu beda ya. Kalau Anda membanding-bandingkan berarti Anda itu sedang membandingkan antara ini yang kurang dengan ini yang lebih. Biasanya seperti itu ya. Anda seakan-akan merasa ketika Anda bandingkan ini kok kenapa ya kakak kok begini, kok nggak seperti adiknya. Ini kenapa ya kok anak saya kok nggak kayak si fulan ya, anaknya si fulan. Itu namanya membanding-bandingkan.
Seakan-akan dia itu tidak terima dengan yang sudah Allah berikan. Seakan-akan seperti itu. Makanya dia banding-bandingkan. Karena itu jangan banding-bandingkan. Ya. Tapi Anda boleh mentargib mereka. Ketika Anda mentargib, memotivasi mereka adalah cari sosok-sosok yang memang spesial. Misal contoh, ya kita ceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas misalnya. Nah, kemudian kita motivasi dia, ayo Kak, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini sahabat junior, sahabat kecil tapi pinter, ya. Dan Kakak kalau terus belajar insya Allah bisa. Nah, itu baru boleh, ya. Nah, apa namanya? Ini kan beda ya. Kalau misalnya sebagian orang tua kadang-kadang itu ya apa salah kaprah. Misalnya begini, contoh. Ya, kita lihat fenomena dulu awal-awal Hafid Cili ya. Fenomena Musa contohnya misalnya. Ini anak kecil ini ternyata sudah memiliki hafalan yang luar biasa. Orang tua itu kepengen anaknya bisa seperti yang Musa menjadi penghafal Quran. Bagus, boleh kita punya keinginan. Tapi kemudian kita keliru nih. Apa? Kita menuntut anak kita bisa seperti Musa. Kita bandingkan dia seperti Musa, tapi kita lupa untuk menuntut diri kita agar kita bisa seperti orang tuanya Musa. Kita sering lupa dengan diri kita. Kita suka bandingkan anak kita, tapi kita lupa dengan diri kita sebagai orang tua. Seharusnya kita juga harus dong. Kalau Anda pingin supaya anak Anda itu bisa seperti Imam Syafi'i misalnya, Anda harus lihat nih, bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i itu mendidik anaknya. Ya. Dan Imam Syafi'i ini istimewa. Artinya tidak semua orang itu memiliki keistimewaan seperti ini. Ya, oleh karena itu makanya kita hanya bisa menghasung, mendorong, memotivasi. Jadi yang kita perhatikan adalah prosesnya bukan hasilnya. Ya selama anak kita sudah berusaha, maka prosesnya itulah yang kita hargai. Prosesnya itulah yang kita syukuri. Bukan hasil. Hasil itu adalah haknya Allah, itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanyakan tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan, iya, kita perlu untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu berbeda dengan apa namanya membanding-bandingkan beda, ya. Jadi apa namanya kita mengajari mereka untuk tanafus ya, untuk berkompetisi di dalam kebaikan, ya. Itu tidak dengan cara kita membanding-bandingkan, enggak. Tapi ya kita mendorong mereka, memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita apa namanya kita jelaskan dengan apa reward ataupun balasan-balasan, khususnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, anak baru boleh dihukum saat usia 10 tahun kan ya? Dihukum fisik, pukul ya. Dan itu pun untuk masalah akidah atau agama. Itu kan ya. Ya, ini ada pertanyaan. Iya, ini Nabi SAW menyebutkan memang untuk urusan ketika mereka meninggalkan sholat. Dan ketika mereka sudah dinasehati, tapi tetap nggak mau, maka nggak ada jalan kecuali memang harus diberikan hukuman pukulan. Ini artinya solusi alternatif terakhir. Nah, berarti parenting modern yang time out itu kurang apa tepat ya, yang anak punya kursi khusus untuk introspeksi dan mengakui kesalahannya. Ya, mana tadi? Loh, kok hilang? Maaf, tadi ke geser. Berarti parenting modern yang time out kurang tepat ya. Yang anak punya kursi khusus untuk introspeksi dan mengakui kesalahannya. Kalau disiplin sejak usia berapa ya Ustadz? Baik. Baik, jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, saya sebenarnya kurang begitu tahu ya bagaimana mekanisme time out itu ya. Cuman ya beberapa kali dengar ya tentang konsepsi time out dan ini memang dipraktekkan di parenting modern ya. Intinya begini ya, intinya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak itu di dalam sejumlah hal yang yang kaitannya dengan praktikal ya, dengan praktek-praktek ya. Itu sebenarnya urusannya adalah ya non ibadah sebenarnya. Itu perkara-perkara yang bersifat adah sehingga lebih fleksibel ya. Dan hukum asalnya boleh-boleh saja kecuali apabila ada hal-hal yang menerjang perkara-perkara yang haram. Nah, tapi tentunya juga kita sebagai muslim juga harus berhati-hati dengan konsepsi-konsepsi yang tidak berasal dari Islam. Kenapa? Karena bisa jadi itu berangkat dari i'tiqad atau dari ideologi atau konsepsi ya dari orang yang membuat konsep tersebut. Misalnya ada muatan-muatan apa nanti biblikalnya, nilai-nilai Bible misalnya atau misalnya ya.
Nah, oleh karena itu kita juga harus aware dalam hal ini, harus berhati-hati. Ya. Dan juga kalau kita perhatikan itu di dalam Islam, ulama kita itu juga sudah menerangkan ya bagaimana cara-cara metode-metode di dalam mendidik anak ya, menghadapi kesalahan-kesalahan mereka. Ini suatu hal yang sudah ada sebenarnya. Termasuk menghajar. Menghajar itu artinya mengisolir, membiarkan anak ya. Dan saya nggak tahu apakah konsepsinya sama dengan time out atau enggak ya dari sisi praktek. Tapi memang di antara metode yang diajarkan adalah menghajar. Menghajar itu mendiamkan ya orang yang bersalah, istri yang bersalah atau anak yang bersalah. Ya, kita jauhi dia selama beberapa waktu, tidak berbicara, tidak merespon dia hingga dia merasa sampai dia salah. Kenapa? Anak-anak umumnya ketika dia dicuekin ya selama beberapa waktu, dia merasa gelisah, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak tenang dan itu bisa menjadi hukuman. Ya. Nah, ini diantaranya dengan bentuk hajar seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau saya pribadi kurang tahu nih bagaimana konsep time out itu seperti apa. Ya, apakah dia diasingkan dulu atau ataukah dia disuruh diam dulu selama beberapa waktu ya. Nah, jadi kalau di dalam konsepsi agama kita sebenarnya sudah ada namanya hajar ya. Disiplin itu mulai usia berapa? Disiplin itu sudah bisa diajarkan mulai dari semenjak dini, bahkan mulai dari semenjak bayi sebenarnya. Kalau kita perhatikan konsepsinya, ya sebagaimana kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan ya di dalam buku Al-Wajiz fi Tarbiyah, itu sudah mulai ya sudah mulai dilakukan pembiasaan, mulai dari bayi bahkan dalam rangka untuk membentuk apa apa rutinitas. Karena bayi lahir itu kan acak ya, apa random kebiasaan-kebiasaannya. Kadang-kadang dia bangun tengah malam, kadang-kadang dia pup jam sekian atau ya pokoknya dia seperti itu. Nah, sebagai orang tua, kita tidak mengikuti apa ritmenya bayi tidak, tapi bayi yang kita harus upayakan mengikuti apa ritme yang tepat. Artinya begini. Ya di awal-awal ya bolehlah kita kita melihat kebutuhan, tapi tetap dengan berjalannya waktu ya di bulan berikutnya ya itu harus diupayakan. Anak misalnya malam itu sudah tidur. Lalu kemudian kita upayakan tidurnya nyaman. Subuhnya kita bangunkan, kita mandikan, kemudian kita ajak jalan-jalan pagi atau berjemur. Dan ini menjadi rutinitas. Nah, inilah nanti yang akan membentuk kebiasaan-kebiasaan mereka yang dilakukan dari semenjak bayi dan terus ya. Nah, tapi memang udah mulai lebih fokusnya itu di usia 7 tahun. Ya sebagaimana ya quote ya wa adibhu fi sabain dan ya didiklah dia, disiplinkan dia di usia 7 tahun. Itu memang sudah lebih lebih intens lagi. Ya Allah alam shawab. Ustadz anak tinggal di salah satu kota mandiri. Lingkungan anak ini heterogen, justru terbiasa masing-masing kurang bertetangga, hanya akrab dengan kiri kanan dan depan saja. Dan depan saja. Selainnya tidak. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga dengan lingkungan seperti ini? Ya, kalau bertanya bagaimana cara berbuat baik, ya gampang. Ya, ya misalnya kita tinggal datangi rumahnya, kita kunjungi, kita ajak kenalan, kita berikan hadiah, ya. Lalu kemudian ketika kita lewat rumahnya kita ucapkan salam, ya. Ini diantara perbuatan-perbuatan baik ya. Ustadz, ketika keluarga kita sudah mengenal sunnah, sedangkan keluarga besar masih awam, seperti ada keluarga yang qadarullah meninggal, keluarga besar masih menjalankan tradisi-tradisi, adakah cara yang lebih ihsan untuk menghindarinya, Ustadz? Ya, ini adalah suatu hal yang tentunya kita nggak bisa hindarkan, ya, kecuali kalau kita misalnya menghilang dulu, ya kita kita sembunyi dulu, ya. Nah, artinya begini loh, di dalam bermuamalat ya dengan manusia, dengan orang-orang, ya, tentunya kita nggak bisa hindarkan yang namanya kita akan uh, pasti kita akan ada yang namanya friksi atau konflik ya, atau yang semisalnya. Karena setiap kita ketika kita ini berusaha untuk berpegang dengan sunnah, bahkan Nabi mengatakan kita bagaikan memegang bara api yang panas memang, tapi nggak boleh di apa lepas ya. Karena kalau dilepas ya berarti kita telah melepaskan sunnah Nabi. Makanya ibaratnya seperti ya ke qabdi bil jamar, seperti memegang bara api yang panas. Artinya kita harus kuat dan kita harus sabar. Ya. Nah, karena itu makanya ya prinsip kita adalah kita tetap berbuat baik
Dalam hal suhbah, dalam hal muamalah tetap baik, tapi dalam hal halal haram kita tetap tegas, dalam hal sunnah bid'ah kita tetap tegas, apalagi dalam hal syirik tauhid kita tetap tegas, ya. Prinsip ini. Kemudian kewajiban kita hanya menyampaikan, menasehati. Adapun dia terima nggak terima itu haknya Allah. Dia tersinggung atau tidak tersinggung itu adalah bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari wewenang kita. Kita nggak bisa meskipun kita udah ngomong selemah lembut, sehalus kapas misalnya, ya tetap akan bisa menyakiti seseorang. Dia merasa tersinggung, ya. Ini suatu hal yang kita nggak bisa hindarkan. Karena itu makanya dalam hal ini kita tetap harus punya prinsip tegas. Kita tetap harus berani dalam hal kebenaran, meskipun kita harus dimusuhi, tapi kita tetap berbuat baik. Dia musuhin kita nggak perlu balas musuhin dia. Ya, ada keluarga besar kita musuhin, noh itu si Jeng ini gimana sih orangnya fanatik banget. Ketemu assalamualaikum, tetap kita berbuat baik. Kalau perlu orang yang paling memusuhi kita dari keluarga kita itu kita kasih hadiah. Nah biasanya seperti ini akan menjadi sebab-sebab turunnya hidayah buat mereka. Ya, nah ini yang seharusnya kita lakukan. Ya, wallah alam shawab. Masih ada lagi pertanyaan apa? Ustadz, anak pertama saya ikhwan dan sudah kelas 6. Insya Allah SMP nanti rencananya boarding. Mohon doanya Ustadz agar dimudahkan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bagaimana jika nanti anak saya proses baliknya saat di boarding ya Ustadz? Hal-hal apa yang perlu kami siapkan selain dari yang sekarang sudah mulai dipersiapkan dengan materi akil balik? Ya tetap mulai dari sekarang. Artinya begini loh. Anda sebelum ya memondokkan anak Anda itu harus sudah dipersiapkan. Ya, jadi anak hendaknya tidak dipaksa untuk mondok, tapi kita mulai uh, apa ya namanya, mulai dari sebelum dia dipondokkan, kita sudah mulai nih uh, sounding dan kita bangkitkan keinginan-keinginan dia untuk terus belajar, diantaranya belajar di pondok. Itu suatu hal yang harus sudah mulai kita berikan kepada mereka. Kemudian setelah itu juga kita harus sudah ajarkan. Artinya begini loh, anak udah usia 7 tahun, seharusnya dia udah diajarkan tentang masalah aurat, batasan aurat, tentang cara mandi janabat, dan seterusnya. Jadi tidak diajarkan di atas usia 10 tahun, di atas 7 tahun sebenarnya mereka sudah diajarkan. Kenapa? Karena ketika Nabi mengatakan ya, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. 7 tahun perintah sholat di sini adalah apa? Mutlaqos sholah. Artinya ajarkan mereka sholat dan hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya benar, sah, valid. Sholatnya juga bisa menjadi sempurna. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita ajarkan? Kita tahu nih, sholat nggak sah kecuali menutup aurat. Berarti harus kita ajarkan kepada mereka batasan aurat. Dan mereka ajarkan kepada mereka hendaknya kamu mulai dari usia ini ya memakai pakaian yang sama ketika kamu ya menutup aurat ketika sholat. Artinya laki-laki ya jangan dibiasakan pakai celana pendek. Apalagi perempuan, anak perempuan ketika dia keluar rumah ya maka hendaknya dia harus sudah dibiasakan pakai hijab, jilbab di usia 7 tahun itu. Ya. Nah, kemudian juga sholat enggak sah kecuali dengan toharah. Berarti harus diajarkan tentang toharah, bersuci, wudhu. Nah, di antaranya juga harus kita ajarkan di situ ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas kecil hilang dengan wudhu, hadas besar hilang dengan mandi janabat. Nah, kita jelaskan kepada mereka apa yang dapat menyebabkan hadas besar harus sudah diajarkan. Itu tugas kita sebagai orang tua, bukan tugasnya sekolah. Kita yang harus mengajarkan hal tersebut. Ya wallah alam shawab. Kemudian pertanyaan terakhir apa ini? Panjang banget ya. Ada seorang ummahat yang memiliki tetangga depan rumah, seorang janda. Ummahat juga, dengan satu anak yatim. Belakangan ummahat ini tidak suka untuk bertemu dengan tetangga tersebut karena kepergok suka mengintip suaminya tiap keluar masuk rumah. Bahkan terakhir kita memergoki tetangganya ini keluar rumah ketika adzan subuh berkumandang berdiri di depan gerbang rumahnya menanti suaminya keluar untuk sholat subuh dalam keadaan gang yang sepi. Entah apa yang dia inginkan, padahal ketika ditawari menikah lagi katanya tidak mau. Mohon nasihat Ustadz untuk ummahat dengan tetangga seperti ini. Ya, toib. Ya jadi ya intinya sama saja ya. Jadi kita cuma bisa memberikan nasihat, kita kasih tahu, kita sampaikan baik-baik ya. Terus kemudian
dia mau terima atau nggak terima ya sudah, itu kita nggak bisa paksa gitu loh. Ya juga wallah alam ya, apakah dia mungkin naksir dengan suaminya sang penanya atau gimana ya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah intinya itu tadi ya, kita cuma bisa sebatas menyampaikan saja ya. Wallah alam soal. Apakah masih ada kewajiban kita terhadap seorang tetangga yang sudah pindah dari rumah sebelah kita, yang mana diketahui bahwa tetangga tersebut saat ini mempunyai hubungan dengan pasangan yang berbeda akidah dan dikhawatirkan akan merubah pula akidahnya? Apakah kami sebagai bekas tetangga dan sebagai saudara sesama muslimah masih mempunyai kewajiban untuk kembali menasehatinya untuk tidak melanjutkan hubungan yang berbeda akidah tersebut? Ya, intinya siapapun yang melakukan kekeliruan dan kita tahu, kita kenal, ya, bahkan kita nggak kenal dan kita mampu untuk mengubahnya, maka hendaknya kita mengingkarinya dan nasihati dia, ya. Ya, Nabi SAW udah menjelaskan dengan tegas, man apa namanya, ra'a minkum munkaran fal yuqayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya, asalkan dia memiliki kemampuan, ya, dia memiliki kekuatan, ya, seperti seorang orang tua kepada anaknya, ya, itu dia punya kekuatan, atau penguasa kepada rakyatnya, bisa mengingkari dengan tangan. Fa'ilam yastati, apabila nggak mampu, maka fabilisanihi, dengan lisannya. Sampaikan dengan cara baik-baik, dinasehati. Nasihat itu bukti kita sayang sebenarnya. Ya, kita sampaikan kalau kita itu sebenarnya perhatian sama dia, maksudnya kita care sama dia, ya. Fa'ilam yastati, kalau kita nggak mampu ya, fa biqalbihi, maka dengan hati kita, wadzalika adzaful iman, maka itu adalah selama-lamanya iman. Itu udah paling paling minim, ya udah kita ingkari dengan hati. Kok tapi tadi dua pertanyaannya. Ini kok kayaknya semakin banyak. Saya mempunyai putri umur 6 tahun, belum punya teman dekat kecil, bermain bersama adiknya 5 tahun laki-laki dan 3 tahun perempuan, dan sepupunya laki-laki sebelahnya. Selebihnya dia tidak terlalu sering. Bagaimana menghadapi tetangga? Ini pertanyaannya apa ini? Saya punya putri 6 tahun, belum punya teman dekat kecil, bermain. Belum punya teman dekat kecil, bermain bersama adiknya 5 tahun laki-laki, 3 tahun perempuan, dan sepupunya laki-laki 4 tahun. Selebihnya dia tidak terlalu sering. Pertanyaannya mana pertanyaannya? Saya ingin bertanya. Ini nggak ada pertanyaannya nih, cuman ngasih tahu doang. Saya punya putri 6 tahun, belum punya teman dekat. Adiknya 5 tahun laki-laki, 3 tahun perempuan, sepupunya laki-laki 4 tahun. Selebihnya dia tidak terlalu sering. Jadi ya mungkin maksudnya apa inti dari pertanyaan yang ingin ditanyakan ini? Ya, kalau yang ingin ditanyakan adalah bagaimana, apakah perlu dicarikan teman? Ya, intinya kita nggak perlu memaksakan anak kita untuk berteman, ya. Jadi cukup kita fasilitasi saja. Kalau memang belum memungkinkan bagi dia, apalagi dalam kondisi seperti ini, misalnya kondisi wabah, dia bermain sama adik-adiknya, itu sudah cukup sebenarnya. Atau misalnya ya kita kenalkan dia, atau kita sekolahkan dia misalnya di TK, itu diantara sarana dia untuk bersosialisasi. Ya, adapun dia punya teman dekat ataupun enggak, maka itu tiap anak beda-beda ya, punya keunikan masing-masing. Ada yang mereka bisa cepat akrab, ada yang butuh proses, butuh waktu. Ya, ini suatu hal yang jangan kita melihat dari kacamata kita sebagai orang tua, ataupun kacamata kita sebagai sosok. Kalau saya ini orangnya mudah bergaul, kenapa kok anak-anak saya kok enggak? Jangan. Ya, karena tiap orang beda-beda. Ya, selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak 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 maksudnya masih dalam batasan normal gitu ya, maka kita nggak perlu khawatir. Bagaimana menghadapi tetangga yang mau usir kita gara-gara bapak saya ditangkap dibilang teroris? Alasan tetangga kita dibilang berisik. Memang ibu mertua saya agak keras suaranya karena punya darah tinggi. Menghadapi tetangga yang mau usir kita, ya yang paling baik adalah kita, ya kalau ada kesalahpahaman seperti ini, ya kita berusaha untuk sikapi dengan cara bijak dan baik ya. Jangan dengan cara kita ikut marah-marah ya. Jadi kita berusaha untuk tetap kepala dingin, kita tetap berusaha baik, kita komunikasi dengan cara baik ya, dan kita tunjukkan dengan akhlak kita gitu loh.
Orang-orang itu menganggap kita teroris karena mereka nggak kenal dan nggak tahu. Jadi jangan sampai anggapan mereka itu semakin kita benarkan dengan cara-cara kita yang kurang bijak. Ya, jadi kita harus tunjukkan nih, itu kan tuduhan. Tuduhan harus ada buktinya. Karena itu janganlah kita berikan ya uh, semacam apa namanya amunisi-amunisi bukti buat mereka. Itu lihat tuh orangnya judes, orangnya nggak mau salam sama kita, orangnya nggak mau gini. Jangan. Kita tunjukkan malah dengan cara yang baik. Ya mudah-mudahan dengan demikian ya yang tadinya ya, mereka apa istilahnya punya pandangan sinis dengan kita, ya mudah-mudahan ya dengan izin Allah itu bisa hilang. Ya. Toyib, ya, ini jam berapa ini? Oh, baik, ini kayaknya sisa sisa satu terakhir ya. Jadi hukuman yang di usia 10 tahun yang hukuman fisik seperti dipukul, kalau hukuman seperti didiamkan, boleh ya Pak Ustadz? Apakah ada bentuk hukuman lain yang boleh diberikan untuk anak usia 27 tahun? Kalau kami tidak ada hukuman, anak hanya dimotivasi untuk bertanggung jawab jika berbuat salah atau diajak bicara saja hingga toib. Ini sebenarnya sudah dibahas di dalam bab ya tentang reward and punishment ya, bagaimana kita memberikan ya reward and punishment. Reward and punishment itu konsepsi Islam. Ini bahkan konsepsi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Surga itu adalah jazaan. Surga itu adalah apa reward dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau taat kepada Allah. Allah siapkan uiddatil muttaqin bagi mereka yang bertakwa. Neraka itu adalah ukubah, punishment. Ya, Allah siapkan ya, Allah siapkan bagi siapa? Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Jadi konsep reward and punishment itu adalah konsep yang yang sudah ada di dalam agama kita, gitu loh. Ya, sehingga ini suatu hal yang kita nggak perlu menengok lagi di dalam konsep-konsep yang lainnya. Tapi memang dalam hal penempatan saja sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan cara yang hikmah. Dan cara yang hikmah ini kita pelajari dari diantaranya dari apa? Dari isyarat-isyarat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan juga di dalam praktek-praktek mereka. Nabi dengan jelas mengatakan bahwasanya anak usia 7 tahun diperintah untuk sholat, dipukul usia 10 tahun. Para ulama menerangkan usia 10 tahun boleh dipukul, tapi itu solusi terakhir, bukan artinya salah harus dipukul, enggak. Itu adalah solusi terakhir. Artinya apabila mereka udah dikasih tahu nggak bisa, diajak nggak bisa, dinasehati nggak bisa, di ini nggak bisa, di itu nggak bisa, maka ya boleh dipukul. Hukuman itu nggak mesti harus diasumsikan dengan hukuman fisik, enggak. Dan udah diterangkan di dalam buku Al-Wajiz fi Tarbiyah, orang tua yang hanya memberikan isyarat mata, memicingkan mata saja, menunjukkan ketidaksukaan terhadap anaknya usia masih 2 tahun, 3 tahun, itu sudah merupakan bagian dari punishment, hukuman. Jadi ternyata dengan pandangan mata, dengan ekspresi, dengan mimik wajah, atau yang semisal itu sudah bisa menjadi punishment dan juga bisa menjadi uh, apa reward. Misalnya anak ketika habis melakukan sesuatu, kita senang, kita tunjukkan dengan ekspresi bahagia, dengan senyum. Itu juga bagian dari apa reward. Jadi reward and punishment itu enggak mesti harus dalam bentuk wujud fisik, enggak. Bisa dalam bentuk ekspresi, bisa dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk sentuhan, ya, bisa dalam bentuk apa hajar tadi ya, kita berikan hukuman dengan cara kita biarkan atau kita diamkan ya, maksudnya biarkan tuh kita diamkan sebagai bentuk hukuman ya, dan seterusnya. Ini ada bahasannya sebenarnya yang sudah kita bahas apa namanya beberapa kali ya tentang hal ini ya, dan ini juga sudah banyak diterangkan oleh para ulama. Dan kalau apa Anda baca di dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad ya, pendidikan anak, itu sebenarnya umumnya tidak lepas dari bahasan seperti ini. Di situ sudah ada nih rincian-rincian dan juga sudah ada apa namanya tahapan-tahapan ketika memberikan hukuman kepada anak. Bahkan ketika menghukum pukul anak pun juga ada rinciannya, nggak sembarangan. Yang pertama nggak boleh memukul dalam kondisi orang tuanya lagi emosi ataupun lagi marah, nggak boleh. Jangankan mukul, ngomong aja nggak boleh. Ya hendaknya dia jauhi ketika hendak menasehati anaknya dalam kondisi lagi marah. Ini adalah tuntunan apa ini apa tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ya.
Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza apa namanya? Apa namanya? Ghadiba ahadukum falyaskut." Kama qala, apabila salah seorang dari kalian itu sedang emosi, lagi marah, hendaknya dia diam, jangan ngomong. Ngomong aja, ya itu dianjurkan Nabi ataupun diperintahkan Nabi untuk diam, apalagi memberikan hukuman fisik, lebih nggak boleh lagi. Kemudian juga nggak boleh memberikan hukuman fisik sampai meninggalkan bekas. Kemudian yang ketiga, nggak boleh di bagian-bagian yang vital yang berbahaya. Kemudian yang keempat, nggak boleh lebih dari 10 kali. Bahkan sebelumnya yang kelima, dilihat jenis kesalahannya. Ya, jenis kesalahannya dulu dilihat. Karena tidak semua kesalahan itu boleh diberikan hukuman pukulan. Ya, lalu kemudian juga dilihat ya bahwasanya hukuman pukul ini adalah sarana. Tujuannya adalah dia sadar. Tujuannya adalah dia tahu kalau itu salah. Kalau dia sadar, dia tahu dia salah dan dia sudah tobat, maka nggak perlu diberikan hukuman pukul. Ya, intinya ini ada rincian-rinciannya. Ya, ya. Toyib. Ustadz, mohon penjelasan tahapan-tahapan tarbiyah jinsiyah untuk anak-anak dari usia dini hingga hingga masa balik. Ini kalau saya jawab sekarang jadi kajian khusus nih. Padahal ini suatu hal yang nggak mungkin ya kita bisa menerangkan ya, misalnya ketika ditanya jelaskan tahapan-tahapan mulai dari ini sampai ini ya, ini akan jadi kajian khusus tentunya, dan kita nggak bakal bisa bahas dalam waktu yang singkat seperti ini ya. Dan ini memang penting sebenarnya membahas tentang tarbiyatul jinsiyah, tapi ini sebenarnya sudah dibahas, artinya ini kajian yang juga kita sedang pelajari ya setiap Sabtu malam ya. Jadi bagi penanya mungkin bisa mengikuti dan bisa juga melihat apa rekaman-rekaman sebelumnya, yaitu setiap Sabtu malam yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Mujahadah Parents Project. Kita juga membahas tentang ya bagaimana pendidikan seksualitas bagi anak-anak. Dalam hal ini memang kita masih fokus membahas tentang mendidik sifat maskulinitas buat anak-anak laki-laki ya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.